Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, halo apa kabar rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Kinerja dan Pengambilan Keputusan IPB University. Hari ini hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020, kita akan melaksanakan praktikum perencanaan kinerja dan pengambilan keputusan. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengambilan keputusan strategis dengan analytical hierarchy process atau AHP. Contoh aplikasi serta simulasi softwarenya. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih fokus ke analytical hierarchy process menggunakan super decision software. Waktu kuliah saya sudah menjelaskan bahwa working AHP with software ini bisa menggunakan Microsoft Excel, Expert Choice, dan Super Decision. Tetapi yang akan saya bahas hari ini adalah Super Decision. Nah, Super Decision ini juga ditemukan oleh Thomas L. Saati. Nanti kalau kalian download software ini juga ada nama beliau di websitenya. Nah, untuk mendapatkan software Super Decision, kalian bisa download free ini di superdecision.com atau di Google Drive ini. Sudah saya upload di Google Drive saya. Kalian tinggal download saja. Ini versi 2.10 dan ini juga nomor serial numbernya sudah diupdate. Kalau yang saya beli waktu kuliah itu serial numbernya masih serial number yang lama, jadi nggak bisa diinstal. Nah, yang pertama kita lakukan dalam menyusun AHP adalah menyusun hierarkinya terlebih dahulu. Nah, ini contoh AHP yang agak rumit. Jadi biar kalian bisa memetakan matriks dan jumlah pertanyaan kuesionernya. Nah, di sini tujuannya adalah pembobotan matriks pengukuran kinerja rantai pasok. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tujuan proses bisnis, parameter kinerja, atribut kinerja, dan matriks kinerja. Ini dinamakan dengan level. Kemudian yang sebelah kanan saya, yang ini dinamakan elemen. Nah, jadi tujuan atau goalnya ini berada pada level 0, kemudian proses bisnis ini ada pada level 1, perencanaan kinerja ini level 2, atribut kinerja ini level 3, dan matriks kinerja ini ada di level 4. Jadi si proses bisnis ini ada 5 elemen, kemudian parameter kerja ada 3, atribut kinerja ada 4, dan matriks kinerja di sini ada masing-masing ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan juga dalam menyusun AHP itu, terutama dalam menyusun hierarki itu adalah perhatikan garisnya antar satu elemen dengan elemen yang lain. Jadi serialitas ini dia berpengaruh kepada pesanan terkirim penuh, ketepatan pengiriman, dan kondisi barang sempurna.
Sedangkan responsivitas ini berpengaruh pada waktu siklus mendapatkan bahan bakar dan waktu siklus pengolahan. Jadi variabilitas ini tidak ada pengaruhnya dengan waktu siklus mendapatkan bahan baku. Dia hanya berpengaruh pada garis yang ada di bawahnya saja. Begitupun juga yang lainnya. Jadi perhatikan garis-garis yang menghubungkan ini, dia berpengaruh terhadap apa dan apa. Selanjutnya kita akan memetakan jumlah dan nomor question pada kuesionernya. Di sini kalian perhatikan tujuannya ada 1. Jadi matriksnya ini jumlah matriksnya 1. Dimensinya nggak ada karena di atas tidak ada maksudnya masih level 0, jadi tidak ada dimensi, tidak ada jumlah sel, dan tidak ada jumlah pertanyaan. Kemudian di proses bisnis, nah di sini baru ada jumlah matriksnya itu 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dimensinya 5 kali 5. Kemudian jumlah selnya 1 dikali 5 kali 5 sama dengan 25. Jumlah pertanyaannya di sini sesuai dengan rumusnya N kali N min N per 2. Jadi hasilnya 10. Kemudian di level yang seterusnya, yaitu parameter kinerja, kita lihat ada 3. Jumlah matriksnya ada 3 di sini saya tulis. Kemudian dimensinya 3 kali 3. Nah, jumlah selnya yang harus diperhatikan. Jadi jumlah selnya tuh 5 dikali 3 kali 3. Jadi dimensi yang sebelumnya, kemudian dikali dengan yang parameter yang level yang kita akan hitung. Kemudian jumlah pertanyaannya juga perhatikan, kalau di atasnya 5, kemudian di bawahnya 3, berarti di sini 5 dikali 3 kali 3 minus 3 per 2 sama dengan 15. Nah, selanjutnya di atribut kinerja, di sini ada 4, sedangkan level sebelumnya ada 3. Kita perhatikan cara menghitungnya. Jumlah matriksnya ada 4, dimensinya 4 kali 4, jumlah matriksnya berarti 3 dari jumlah matriks sebelumnya dikali 4 kali 4 pada jumlah matriks yang akan kita hitung, sehingga diperoleh 48 selnya. Nah, sedangkan jumlah pertanyaannya adalah 3 dari jumlah matriks sebelumnya, terus dikali N-nya yang akan kita hitung, yaitu 4 kali 4 minus 4 per 2, diperoleh hasil 18 pertanyaan. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga nanti jumlahnya bisa kita total dari semua level ini dan semua elemen ini. Jadi totalnya 49 pertanyaan dan sebanyak 139 sel. Nanti kalau kalian mau buat yang baru untuk menulis riset kalian, nanti kalian bisa lihat dari tabel ini. Sengaja saya buat yang agak rumit supaya kalian bisa melihat perbandingannya. Nah, di sini yang akan saya kasih contoh adalah contoh yang simple. Tidak akan saya kasih contoh yang tadi karena waktunya akan lama untuk membuat AHP-nya. Jadi untuk praktikum ini saya kasih contoh yang simple saja. Sebenarnya yang penting itu adalah yang tadi ini, yang membuat jumlah pertanyaan ini dan membuat hierarkinya. Nah, di sini
saya kasih contoh juga sesuai dengan yang udah kita bahas pas kuliah, supaya kita bisa membandingkan hasilnya. Nah, di sini tadi seperti yang saya bilang, bahwa di masing-masing hierarki ini ada ada levelnya. Jadi si CKD terbaik ini dinamakan dengan goal atau tujuannya. Kemudian di hierarki yang bawahnya ini ada tanggung jawab, jujur, dan disiplin dinamakan kriteria. Dan yang di hierarki bawahnya lagi ada Paiman, Paijo, dan Paino. Paijo itu adalah alternatifnya. Ini dinamakan level dan ini dinamakan elemen. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke software Super Decision. Nah, kalau kalian nanti buka softwarenya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilannya ini layarnya agak luas, lumayan luas lah daripada software yang saya bilang sebelumnya itu, yaitu Expert Choice itu. Nah, kelebihan dari Super Decision ini kalian bisa menggambar hierarkinya dengan leluasa. Sedangkan kalau Expert Choice itu dia sudah dibatasin. Jadi sudah ada kayak template-nya gitu, kita tinggal masukin. Kalau ini kita bisa membuat dengan bebas gambarnya. Dan ini kan Super Decision ini emang sengaja dirancang untuk membuat ANP. ANP itu kan Analytical Network Process. Jadi dia membuat jaring-jaring, sehingga kalau dibatasi itu akan susah. Lanjut ya, kita akan membuat desain. Di sini klik desain. Jadi di sini ada cluster, ada node. Jadi si cluster ini adalah yang levelnya tadi, yang sebelah kiri. Kalau nodes-nya ini adalah elemennya, yang sebelah kanan tadi yang saya tulis kotak-kotak. Nah, kita klik cluster, kemudian new. Nah, yang pertama ini adalah kita isi goal atau tujuan. Di sini kalian bisa pilih fontnya, size-nya, dan warnanya juga. Nah, di sini sudah ada goal. Nah, kemudian kita isi nodes-nya. Di goal itu, nah kita klik goal di sini, oke. Kita tuliskan CKDS terbaik. Karena ini kan goal, jadi kita tulis CKDS terbaik. Nah, akan muncul seperti ini. Lanjut, kita masuk ke level selanjutnya. Kita bikin klaster yang baru. Ini namanya tadi setelah goal itu adalah kriteria. Oke, kita taruh di bawahnya. Lalu kita bikin nodes-nya. Kita klik di kriteria, terus oke. Di sini ada 3. Yang pertama ini tanggung jawab. Kriterianya tanggung jawab yang pertama. Kemudian kita bikin lagi di desain, terus node, terus new, kriteria, oke. Itu ada jujur. Save.
Terus yang ketiga, kita bikin nodes baru lagi. Yang ketiga ini disiplin. Save. Kita punya level yang kedua. Sekarang kita bikin level yang ketiga. Di level yang ketiga ini namanya alternatif. Ingat ya, penulisannya harus benar. Alternatives. Kalau salah nanti dia tidak terbaca. Lalu pilih design, nodes, kita klik di alternatif. Oke. Di alternatif itu ada calonnya Paiman. Kita coba ditulis di akhir. Paiman dulu. Terus Paijo. Dan yang terakhir Paiman. Ini kita bisa atur-atur. Nah, setelah elemen dan levelnya kita buat, selanjutnya kita akan kita akan menghubungkan. Nah, kita pilih ini, make node connection. Klik, terus kita pilih di ini ya, yang cakades terbaik, jangan di goalnya. Klik kiri, terus kita akan menghubungkan di tanggung jawab, klik kanan, di jujur, klik kanan lagi, di disiplin, klik kanan lagi. Nah, sampai muncul tanda panah seperti ini. Jangan sampai kalian membuat loop ya. Misalkan seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti ini kalian salah. Ini nanti akan error. Karena dia membandingkan dengan elemen yang sama. Disiplin dengan disiplin itu nggak bisa, nggak akan keluar. Cara menghilangkannya, kita klik kanan lagi. Nah, terus kemudian kita cek di sini. Cakades ini benar nggak sih menghubungkan tanggung jawab, jujur, dan disiplin? Klik. Nah, kalau sudah terhubung, nanti akan muncul tanda merah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat hubungan dari kriterianya. Masih klik yang tadi, yang connection. Di tanggung jawab kita klik kiri. Kemudian di Paiman ini, di alternatif kita klik kanan. Enggak mau. Nah, sampai muncul seperti ini. Terus klik kanan lagi karena dia menghubungkan ketiganya. Lalu di jujur kita klik kiri. Terus di alternatif Paiman kita klik kanan lagi.
Kemudian disiplin kita klik kiri lagi. Di alternatif Paiman, Paijo, dan Paino kita klik kanan lagi. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Kita sudah buat hubungannya. Selanjutnya adalah kita akan buat ini. Kita klik ini, make pairwise comparison. Nah, di sini sudah ada sebentar. Oh, sorry. Tadi kalian tidak terlihat ya ininya ya. Tadi yang di desain ini pas saya menulis klaster, oh terlihat ya. Sebentar, saya coba lagi. Oh iya. Tadi pas kotak yang saya mengisi di cluster dan nodes itu tidak muncul di layar ya. Saya harus stop share dulu. Jadi ketika kita klik desain, terus cluster, close new, nanti akan muncul tampilan, sebentar, karena ini saya rekam pakai Zoom, jadi harus satu persatu. Nah, munculnya seperti ini, teman-teman. Jadi tadi kita isi di sini goal, terus chef, nah selanjutnya saya pilih nodes, new, sebentar, satu-satu, saya stop dulu. Nah, nanti akan muncul ini. Tadi karena saya sudah mengisikan ketiganya, ada goal, kriteria, dan alternatif. Jadi kita menuliskan elemennya itu, kita klik di masing-masing cluster yang udah kita buat. Ini kan tadi goal, oke. Nah, di goal ini kita lihat cluster goal. Berarti cluster ini kita isikan Cakades terbaik. Save. Nah, selanjutnya coba kita buat desain cluster baru yang kriteria. Caranya sama ya, teman-teman.
Nah, di sini kita tulis kriteria di yang tadi klaster yang kedua, lalu save. Nah, terus kita bikin nodes-nya. New Nah, untuk membuat nodes yang kedua ini tadi kan kriteria klaster yang udah kita buat. Kita klik di kriteria ini untuk membuat nodes yang kedua, terus kita pilih OK. Nah, setelah muncul ini new node in cluster kriteria, kita isi elemen yang ada di kriteria itu apa. Kan ada tanggung jawab, jujur, sama disiplin. Jadi isinya masing-masing ya. Ini save, kemudian kita buat lagi. Kita buat lagi notes yang baru. Terus kita pilih kriteria lagi. Lalu kita isi kriteria yang kedua, yaitu jujur. Save. Nah, begitu juga seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita buat, tadi yang connection udah bisa ya, udah muncul kan tadi ya. Sekarang kita akan membuat new pairwise comparison. Kita klik. Oh, di layar teman-teman tidak muncul ya. Saya akan share screen lagi. Nah, kalau kita klik yang tadi, yang pairwise comparison, ini akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya sama kayak questionnaire kalian. Yang pertama kita isi yaitu goalnya dulu. Nah, di goal ini akan keluar disiplin, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kalian harus baca ya ininya. Jadi ini membandingkan apa dengan apa. Ini kan disiplin dengan jujur. Nah, kemarin di jawaban kuesionernya itu kita memilih antara disiplin dan jujur, kita memilih jujur. Dinilainya 3. Kita klik aja. Kemudian selanjutnya nah yang kedua ini disiplin dan tanggung jawab. Kita pilih tanggung jawab di angka 8. Nah, selanjutnya di jujur dan tanggung jawab, lebih penting mana? Di sini dipilih tanggung jawab, nilainya 3. Nah, selanjutnya kita isi di klaster selanjutnya, yaitu tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini, di alternatif
kualitatifnya ada, kita bandingkan Paijo dan Paiman. Yang pertama itu kita bandingkan antara Paijo dan Paiman. Kita pilih di kuesionernya itu nomor 2 di Paijo. Kemudian Paiman dan Paino. Paijo dan Paino dulu ya. Paijo dan Paino kita pilih 5 di Paijo. Selanjutnya Paiman dan Paino. Kita pilih Paiman di nomor 3. Lanjut kita isi di kolom tanggung jujur. Nah, sudah terlihat kan? Di jujur ini antara Paijo dan Paiman kita pilih Paijo 4. Kemudian Paiman dan Paino. Paiman dan Paino kita pilih Paino 4. Di Paijo dan Paino kita pilih Paino 2. Dan yang ketiga itu di disiplin Paijo dan Paiman kita pilih Paijo 4. Lanjut di Paijo dan Paino. Paijo Paino itu kita pilih 2 di Paino. Kemudian Paiman dan Paino kita pilih 3 di Paino. Nah, semuanya sudah terisi ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung lihat inkonsistensinya. Di sini di Cakades terbaik inkonsistensinya 2. Nah, kalau di software AHP ini kita bisa melihat, nah ini kan di matriks. Di matriks ini ada matriks, ada kuesioner. Kalau kita klik di matriks, ini tampilannya akan seperti ini, seperti matriks yang kita pernah contohkan di kuliah. Nah, di sini ada inkonsistensi. Kita klik, terus inkonsistensi report. Tidak muncul ya, saya stop dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kalau nilai inkonsistensinya tinggi atau di atas 0,1, di expert choice ini akan membuat pilihan alternatif. Jadi di sini kita bisa rubah nilainya supaya nilai inkonsistensinya 0,1 atau lebih kecil dari 0,1. Di sini kita bisa isi di kolom disiplin dan tanggung jawab 8, jujur tanggung jawab 3, disiplin dan jujur ini 3. Nah, warna biru dan merah ini tergantung posisi kuesionernya itu ya. Kalau di sebelah kanan berarti merah, kalau di sebelah kiri berarti dia akan warnanya biru. Jadi lebih condong ke yang kanan atau yang kiri. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi.
selanjutnya kita lihat di alternatif. Di tanggung jawab, ini inkonsistensinya 0,003. Berarti ini sudah bisa dipakai ya. Kemudian di jujur, di sini inkonsistensinya 0,05 di sini. Lihat ya. Terus di disiplin inkonsistensinya 0,10. Nah, kemudian tadi kan di super decision ini sudah merekomendasikan nilai yang terbaik dari agar inkonsistensinya 0,1 di inconsistency report ini. Nah, itu yang berhak kita ganti adalah cuma satu. Jadi satu nilai kita rubah. Kalau inkonsistensinya masih di atas 0,1, kita berhak menanyakan kembali kepada pakar. Jadi kalau misalkan tadi disiplin, tanggung jawab, dan jujurnya itu tidak inkonsistensi semua, itu berhak ditanyakan ke pakar. Tapi kalau salah satunya tidak inkonsistensi, kita bisa merubah dari inkonsistensi report ini. Jadi istilahnya kayak mungkin ini mengiterasi dengan softwarenya sehingga hasilnya bisa menghasilkan 0,1 atau kurang dari 0,1 ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat final reportnya ya. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke tampilan ini. Nah, final reportnya kita bisa lihat dari computation, kemudian full report. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini sudah tertulis rankingnya. Yang nomor 1 itu adalah Paino, yang kedua itu Paijo, yang ketiga itu Paiman. Nah, di sini ada ada 3 nilai dengan ideal. Jadi yang kita pakai adalah nilai normal. Karena kalau kita menghitung dengan Excel pun kita harus normalisasi dulu kan. Nah, tujuannya agar nilai bobot total itu adalah 1. Ingat ya, kalau nilai bobot itu totalnya adalah 1 atau 100. Jadi yang dipakai nilai normal ini. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan. Oh ya, ada yang kurang tidak ya? Oh ya, yang tadi computation, di sini juga ada synthesize. Kita bisa klik ini untuk melihat nilai tadi. Jadi kalau kalian ingin melihat per masing-masing nilainya, kita bisa lihat di analisis. Oh sorry, ini belum di share ya. Nah,
Ini munculan dari sintesis tadi. Jadi ini dia berdasarkan alternatif keluar nama-nama ini. Terus kita juga bisa lihat, ini saya stop dulu. Nah, kita klik aja di sini apa yang mau kita lihat. Misalkan kita mau lihat dari segi kriteria masing-masing bobotnya. Kita klik Cakades, terus computation, terus synthesis. Yang keluar ini lagi. Oh ya, kita lanjut ya. Di sini tadi saya ada yang salah input. Jadi ketika mengisi kriteria yang tanggung jawab ini, tadi kan saya ngisinya di sini 8 di disiplin, tapi ternyata 8 di tanggung jawab, dan nilai inkonsistensinya jadi 0,0014. Karena tadi saya lihat kalau saya klik di tanggung jawab, di disiplin, nilainya kan 2,3. Nah, terus saya cek di matriksnya, inkonsistensi report. Nah, di sini yang keluar adalah nilai yang terbaik yang direkomendasikan oleh Super Decision. Jadi current value itu adalah nilai yang kita input. Nah, base value ini adalah yang direkomendasikan. Nah, di sini tadi saya ganti ininya 9, yang disiplin dan tanggung jawabnya 9 di tanggung jawab ya, yang merah. Itu dia nilainya berubah jadi 0,00. Terus saya geser di angka 8, tapi yang ditanggung jawab, kali ini kan 8 yang disiplin. Jadi kalau yang merah ini yang di sebelah kanan, yang biru ini dia sebelah kiri. Nah, saya ganti jadi yang 8 ditanggung jawab, dia nilainya berubah jadi 0,001. Jadi gitu ya caranya ya. Tapi itu hanya diperbolehkan satu saja. Nah, kita sudah lihat di sini. Nah, tadinya di sini kan nilainya 8 di disiplin, hasilnya 2,3 inkonsistensinya. Terus saya ganti di sini. Tadi kan yang nilai yang direkomendasikan itu kan 9. Di sini di 9 hasilnya 0,000. Agak meragukan juga. Jadi saya geser di sini di 8 0,0014. Karena biasanya di 3 desimal ini ada angkanya, gak mungkin 0,00000. Kita cari yang ada angkanya, tapi yang kecil, yang di bawah 0,1. Nah, kalau itu kan yang boleh dirubah berdasarkan rekomendasi AHAP. Super decision ini kan cuma 1. Kalau 2 masih tidak. Kalau udah dirubah 1 tapi tetap tidak konsisten, kalian harus menanyakan kembali kepada pakarnya. Paham ya sampai sini ya? Lalu kita kembali lagi. Nah, tadi kan sudah 0,1.
Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke ini. Jadi gimana caranya kita menghitung nilai yang multi expert? Caranya di sini ada rumusnya, pakai geometric mean formula. Ini rumusnya N akar X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Xn. Nah, ini menghitungnya harus manual. Kita hitung di Excel dulu, baru hasilnya kita masukkan ke super decision. Nah, caranya saya buka Excel dulu. Nah, jadi misalkan di sini ada 3 pakar. Jadi pakar 1, pakar 2, pakar 3. Nah, di pakar ini kan ada masing-masing ada nilainya. Kemudian kita gabungkan di gabungan pakar. Nah, di gabungan pakar ini kita masukkan rumus geometric mean. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan geomin. Terus kita klik nilainya. Di sini di tanggung jawab jujur 3, tanggung jawab jujur 3, tanggung jawab jujur 3. Terus enter. Atau kita bisa pakai rumus yang tadi juga, N akar sekian. Nah, terus hasilnya kan ini 383. Baru kita masukkan ke super decision-nya. Nah, cara masukkannya kita masukkan ke ini. Tadi yang tanggung jawab. Tadi yang masih ini ya. Kades terbaik. Nah, kita masukkan di matriksnya. Jangan di kuesionernya. Tadi kan buatnya di matriks. Jadi, di sini kita isi hasil yang gabungan tadi di sini. 383. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau sudah paham di menggabungkan expertnya atau pakarnya. Nah, di sini nanti saya akan kasih PPT-nya juga. Ini ada step-stepnya juga yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi tadi pas yang di multi expert judgment itu, yang bawahnya ini tidak diisi. Karena yang di super decision ini cuma ada 3 sel. Jadi yang diisi yang ini, yang ini. Terus nanti hasilnya seperti ini, inkonsistensinya segini. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau inkonsistensinya lebih dari 0,1, kita bisa pilih dari nilai base value ini. Di sini kan nggak ada angka koma ya, jadi kita bisa bulatkan aja. Kalau 2,6 kita ganti 3. Nah, ini adalah keunggulan dari super decision. Yang pertama ini menyusun hierarki lebih mudah, kemudian memberikan rekomendasi konsistensi, kemudian full analisis untuk semua elemen hierarki,
kemudian dapat menambahkan BOCR analisis, terus dapat dikembangkan menjadi ANP. Oh ya, tadi yang di report, yang di full report ini, kalian juga bisa isikan deskripsinya, kalau ada deskripsinya. Caranya diisikan di kolom nodes dan cluster tadi yang pertama. Tadi ketika kita membuat nodes dan cluster. Sorry, ternyata tidak ter-share screen. Nah, ini tampilan report. Jadi nanti description ini bisa kalian isi kalau emang ada yang harus diisi description-nya di yang cara membuat cluster dan nodes yang pertama tadi. Diisinya di situ, di kolom situ. Nanti di reportnya juga akan keluar. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sebetulnya ada yang harus saya tekankan di sini. Jadi yang harus diperhatikan dalam AHP ini adalah hubungannya atau garis hubungannya. Karena di sini, nah ini hubungan, garis hubungan ini, karena di sini sering banyak kesalahan. Jadi garisnya harus benar-benar betul. Dan harus diingat sebelum kita membuat kuesioner, kita harus konsultasikan hierarki ini kepada pakar. Dan harus diingat juga dalam metode AHP ini, dia hubungannya adalah top down, jadi atas ke bawah. Dia kelemahannya dari ANP itu atau Analytical Networking Process itu dia tidak bisa feedback. Kalau di ANP itu dia ada feedback dari bawah ke atas atau dari bawah sini ke atasnya lagi, bisa meloncati yang di atasnya ini. Kemudian selanjutnya kalau di AHP ini jumlah pakar untuk penelitian itu 5-7 orang. Ingat ya, di sini saya tuliskan ya. Jumlah pakar sebanyak 5-7 pakar. Terus apa lagi? Oh ya, di super decision ini kalau laptop kalian ada yang pakai MacBook, itu nanti installnya pilih yang MacBook ya, jangan yang Windows. Karena yang di Super Decision ini, kalau kita buka website superdecision.com, itu ada yang khusus Windows dan ada yang MacBooks. Ya, mungkin cukup ya tutorial ini. Saya cukupkan. Jadi, apa ya? Closing statement dari saya, AHP itu banyak digunakan di riset atau penelitian-penelitian, baik itu skripsi, disertasi, deskripsi, tesis, maupun disertasi. Semoga teman-teman paham dengan yang saya sampaikan dan semoga riset atau penelitian teman-teman bisa berhasil ya. Sekali lagi perbedaan antara ANP dan AHP itu kalau ANP mengatasi permasalahan yang membutuhkan
feedback-nya. Kalau AHP hanya top down saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa coba sendiri ya dengan kasus yang sama